Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki dari Universitas Bakri dengan program studinya Ilmu Politik, yang dimana hari ini saya akan membahas tentang isu-isu buruh, yaitu isu yang paling baru adalah tentang Omnibus Law. Lalu, apa aja sih revisi ataupun orasi yang diberikan kepada para buruh mengenai Omnibus Law, dan apa sih isinya yang didemoi oleh para buruh ini? Yaitu yang pertama, yaitu ada sistem kerja kontrak, yang dimana akan menjadi sistem kontrak yang lebih sedikit, dimana hal tersebut akan mengurangi yang namanya buruh-buruh ini mendapatkan pekerjaan. Bisa jadi buruh ini hanya dipekerjakan selama 1 bulan, 2 bulan. Hal tersebut akan memperburuk yang namanya ekonomi para buruh tersebut. Lalu yang kedua adalah praktik outsourcing meluas. Gimana praktik outsourcing meluas? Kenapa? Karena hal tersebut akan memberikan peluang kepada tenaga kerja asing, seperti itu. Lalu yang nomor 3 itu adalah waktu kerja yang sangat eksploitatif, dimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, batasan jam lembur dari 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan itu ditambahkan menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Yang lain selain akan berakibat pada kesehatan buruh, besaran upah lembur yang diterima juga tidak akan sebanding, mengingat upah minimum yang menjadi dasar perhitungan perhitungan upah lembur dasar pada mekanisme pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Lalu yang keempat itu akan berkurangnya hak cuti dan beristirahat. Yang terakhir itu adalah rentan mengalami PHK. Buruh itu rentan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Salah satunya itu ketika mengalami kecelakaan kerja. Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan pasal 154A, itu mengenai alasan pemutusan hubungan kerja. Salah satunya alasannya yakni pekerja atau buruh itu mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Sementara itu, pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan buruh itu berhak atas 2 kali pesangon jika mengalami PHK karena sakit berkepanjangan melebihi 12 bulan. Mari kita bedah dengan fakta yang dimana bahwa Omnibus Law itu menciptakan 3 masalah kritis. Yang pertama, itu adalah fleksibilitas yang berlebihan, yang dimana menurut studi Fajar Kurniawan dalam jurnal Panorama Hukumnya, itu menunjukkan bahwa aturan PHK dipermudah dan kontrak kerja ini diperpanjang, dimana hal tersebut akan menciptakan ketidakpastian yang signifikan. Yang kedua, itu adalah pelemahan serikat pekerja, yang dimana dalam Omnibus Law itu menunjukkan yang namanya proses pembentukan yang bermasalah, dimana partisipasi buruh dalam pengambilan keputusan itu tidak memadai, dimana yang di situ pengambil keputusannya itu hanya para pihak DPR saja ataupun para elit politik saja. Lalu yang ketiga itu adanya masalah prosedural, dimana itu dia adanya evaluasi performa legislasi dan pembentukan Omnibus Law yang tidak memenuhi yang namanya asas dan prosedur yang seharusnya. Pertanyaannya bukan apakah kita butuh reformasi ketenagakerjaan, tapi reformasi seperti apa yang melindungi pekerja sekaligus melindungi pertumbuhan ekonomi. Solusinya dialog inklusif, yaitu melibatkan para buruh dalam setiap pengambilan keputusan, tidak hanya daripada para elit politik yang mengambil keputusan saja, yang mana mereka hanya memikirkan tentang keuntungan daripada pengusaha, keuntungan daripada dirinya ataupun daripada individu tersebut atau personal interest tersebut. Jadi seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela, saya mengutip, itu tidak ada yang dilakukan untuk kita tanpa kita. Karena Indonesia yang maju, ada Indonesia yang adil bagi semua pekerja, pengusaha, dan seluruh rakyat. Sekian penjelasan saya atau pemberitahuan saya tentang isu daripada buruh mengenai Omnibus Law. Nama saya Muhammad Zaki, sekian. Terima kasih.